aku mulainya dengan mau introduction aja kali ya, kayak Tante Puri dan saya hari-hari kegiatannya apa, kesibukannya apa, gitu kegiatan. Udah nanya nih? Iya, udah dimulai Tante. Oke, kesibukannya saya ya sehari-hari di Galeri Hadiprana. Ya, karena di Kemang itu dalam satu building itu ada galeri, ada yang menjual lukisan-lukisan ya, dan kemudian juga ada art center untuk anak-anak melukis, dewasa juga melukis di situ, seperti itu. Ya kerinduan saya sih sebetulnya ingin building karakter melalui seni. Wow. Gitu. Kalau di Hadiprana Art Center, karakter tentang antusias, terus kreatif, taat, disiplin, pantang menyerah, itu yang kita build melalui kegiatan-kegiatan seni. Interesting. Itu memang Tante yang initiate apa udah dari family business, terus Tante ada chip in something atau gimana? Oke, kalau ngomong family business kita sebetulnya yang pertama adalah consultancy untuk architecture, interior, and artwork. Ya, sekarang juga berkembang di lighting and then di landscape, seperti itu. Itu foundernya adalah ayah saya. Jadi saya adalah generasi kedua, nanti Raya generasi ketiga. Wow, amazing. Ya, jadi ayah saya itu mulai dari tahun 1958 untuk konsultasi arsitektur interior ya. Nah, kemudian tahun 1962 ayah saya membangun galeri untuk lukisan-lukisan patung seperti itu dan menjadi galeri pertama di Indonesia. Dan itu yang menyatakan bahwa itu galeri pertama di Indonesia adalah Presiden Soekarno. Wow. Ya, jadi dia panggil ayah saya, dia bilang, "Heng, ya buat itu adalah galeri yang pertama di Indonesia." Ya, jadi sebetulnya keluarga kami tuh nggak pernah punya apa ya istilahnya tuh punya ambisi saya mau jadi yang pertama atau mau jadi apa, tapi saya lihat bahwa Tuhan pakai ya, kalau saya lihat ke belakang Tuhan pakai untuk menjadi trendsetter mungkin tanpa sadar, pemula lah sebagai pioneer lah ya? Seperti itu. Amazing. Nah setelah itu tahun 1998 waktu ada riot di bulan Mei, nah itu kan langsung stres semua kan. Nah itu saya justru terpanggil jadi untuk membuka sebuah art center ya, di mana di situ anak-anak tuh bisa melukis dengan bebas. Jadi kita kalau di sana tuh di art center Hadiprana Art Center tuh nggak disuruh menjiplak atau tracing atau boleh pakai setip, nggak boleh, kita nggak boleh pakai setip, bebas, kertasnya dari blank gitu. Justru kita selalu bilang, iya kita belajar dari pengalaman bagaimana kita nggak bisa menghapus masalah. Gitu. Jadi kita pingin anak-anak kalau bikin coret-coretan, salah, can you do something about it? Jadi something yang new, and that is creative. Jadi nggak ada tuh setip-setip. Jadi mereka kalau salah-salah gini mau bikin tadinya bebek jadi bikin kuda, jadi bikin apa. Yang penting it's not about the perfectness of the drawing, tapi lebih kepada the process. Nah itu yang saya berasa bahwa itu yang bisa build the character. Proses-proses kesulitan-kesulitan itu. Agree. Aku dengernya aja langsung pengen join. Wah, berarti udah dimulai dari 98 kalau yang Hadiprana Art Center yang untuk melukis-lukis. Tapi kalau galerinya itu dari tahun 62, kalau konsultansinya dari tahun 1958. Tertarik banget karena lately juga Tuhan ingetin ya kalau creativity is our portion kan, he's a creator gitu. Tapi seringan kan edukasi itu mengkotak-kotakan banget nggak sih, kayak kamu kayaknya pinternya matematika atau yang ilmu pasti apalah itu gitu, tapi that means you're not a creative person gitu kan. Jadi kan sebenarnya that's a lie gitu ya. Dan I feel that apa yang Tante bikin tuh birthed out from God's heart sendiri gitu ya. Ya itu sih, itu benar-benar God's guiding. Saya percaya. Kalau Raya sendiri gimana? Jadi kan lahir tuh udah with all that tuh jadi your inheritance gitu. Gimana sih, seru nggak sih kayak? I grew up living with my grandparents tuh kan, jadinya
dari kecil udah biasa lihat nggak ada dinding kosong, semuanya penuh lukisan dari bawah sampai atas gitu, bertumpuk-tumpuk lukisannya. Jadi kalau ngeliat ini pengen ditambah-tambah ya, tuh white gitu ya. It's more artwork. Blank canvas semua. Iya, jadi udah kebiasaan. I'm just so used to living surrounded by art gitu, and also hospitality gitu, karena my grandparents mereka senang banget hosting and entertaining guests gitu. Jadi dari kecil udah biasa apa ya, kayak greeting tamu. Although dulu masih ngumpet di belakang mama kayak shadow gitu. Tapi kalau sekarang karena kalau disuruh di panggung pasti nervous because I'm an introvert. Tapi kalau untuk greeting orang yang familiar gitu, that's like I love doing that gitu. Misalnya ada acara, because I know what it's like as well to attend an event, terus nggak ada yang jemput, itu kayaknya takut banget mau masuk sendiri gitu. Jadinya that gave me like more motivation. Kalau ada tamu datang, I always stand in the front gitu, near the entrance kalau ada acara gitu. Dan pelan-pelan that kind of build my character tuh jadi lebih berani. Ya dulunya super shy, kalau bisa duduk di belakang ngumpet nggak kelihatan gitu. But yeah, anyways, kalau sekarang my day to day, I have a furniture and light fixture company business. Jadi awalnya dimulai dari my grandparents juga ya. Tapi kita yang mau grow and di-develop lagi supaya bisa produknya lebih banyak dan bisa menjangkau lebih banyak anak muda misalnya. Although it's a long process karena kan semuanya udah ada ya sebenarnya. Tapi kita harus like shift the mindset. How do we adapt with the current market? How do we transform and grow? Gitu kan, jadinya my day to day ya jualan furniture and lampu, but at the same time I'm always thinking about how I could grow that business and also the other businesses too gitu. Interesting. Lalu di pikiran tuh kayak how can I improve something gitu, karena I know the passion that my grandparents put in and my mom and my aunt as well. Jadi kayak I feel like my portion lebih ke okay, how can I keep it going and help it grow further gitu. Itu interesting kayak you said you live with your grandparents gitu, dan ada juga dari your mom yang ada hatinya gitu. Gimana sih just wondering gitu proses Raya growing up, terus kayak absorbing all the values dan apa yang kayak the dream of the families itu kan udah kayak jadi apa ya, kayak just absorb it gitu. Dan gimana you find it fitting with yourself gitu as a person. Kayak how do you kayak ada gede nih, maybe I try this one or. Oh ya, jadi justru pas pertama pindah balik ke Jakarta 2019 ya, pulang dari Shanghai. Jadi abis university undergraduate, kerja di Shanghai selama 9 bulan. Setelah ambil last language di sana, terus balik ke Jakarta. Nah pas balik ke Jakarta bingung mau masuk kemana, karena I like all of them gitu. Tapi nggak tahu mau mulai di mana, kan harus fokus dulu kan. Jadi dikasih ide dari mama, mendingan coba rebranding the whole group, karena kita semua tuh logonya beda-beda dulu kayak gado-gado. Karena yang bikin beda-beda, ada beda-beda, and jadi kalau dijajarin tuh orang susah bisa association-nya apa associate, ternyata galerinya sama ownernya sama yang consultant ya, atau ini hotelnya also owned by the owner of the gallery ya gitu yang di Bali. Jadinya our goal was to help boost cross marketing by rebranding everything. Jadi namanya dynamic branding. Jadi logonya diseragamin tapi ada perbedaan dari warna-warnanya gitu. Jadi kalau di Jaja tuh logonya semua seragam gitu. It's like one family gitu. Nah, karena harus rebranding jadi kan harus interview kepala-kepala dari setiap bisnisnya kan, kenalan juga, minta inputnya, and at the same time pas sosialisasi kan harus each team harus diajarin kan, ini guideline-nya gini, kalau bikin presentasi harus gini, pemakaian logonya kayak gini. Jadinya otomatis kenalan sama semuanya yang tadinya mungkin if I'm focused in just one business pasti susah untuk kenalan and get to know everyone gitu. So that was how I started, and that can kind of make me more aware of kayak kira-kira what are my dreams ya for this, how can I see it grow further gitu, especially after being abroad for a while. Jadi
bisa lihat lebih banyak hal dan jadi apa ya, dreamnya semakin tinggi gitu. Wow. Mungkin aku mau backtrack sedikit gitu ya. Kalau Tante Puri sendiri gitu. Raya tuh waktu kecil tuh kayak Raya tuh waktu kecil tuh gimana sih anaknya gitu. How do you see her gitu. Sebagai anak-anak gitu. Kalau sekarang kan I see kayak tadi sempat shy tapi find courage karena nemuin passion gitu. Waktu kecilnya gimana Nana? Wow. Waktu kecil kayaknya bener sebetulnya sama mungkin kalau saya lihat ke belakang seperti saya waktu kecil. Oh gitu. Tapi orang kan kalau ngeliat saya sekarang kok bisa begini tuh nggak mungkin deh gitu kan, ini nggak bisa berhenti ngomong gitu ya. Tapi terus terang gitu ya, saya lihat ke belakang, saya itu kan adiknya Mira di Prana ya. Dan saya ingat waktu kecil tuh juga kalau ketemu orang, saya juga kalau ketemu orang kalau salaman saya sampai miring-miring sampai begini loh. Begitu. Saking shy. Iya, mungkin dia nggak tahu ya. Ini saya cerita bahwa sebetulnya nggak beda jauh sama Raya dan follower aja di belakang. Ya, jadi malah saya senang kalau pakai baju kembaran sama kakak saya. Jadi ibu saya tuh selalu bikin baju kembar saya sama kakak. Nah, dia nggak suka karena dia takutnya dibilang penyanyi, dia bilang gitu kalau dua kembar gitu kan. Jadi saya selalu gini, kalau lagi udah mau pergi saya pura-pura tidur sambil ngeliat-liat dia pakai baju apa, dia keluar kamar kan saya pakai baju yang sama. Sampai di bawah udah mau pergi nggak bisa ganti kan. No choice. Iya, tapi I'm a follower dulu ya. Jadi, nah waktu saya menghadapi Raya, mungkin karena bapaknya juga pendiam, double portion pendiamnya, luar biasa pendiam. Dan mungkin base-nya malu gitu ya, jadi pemalu, diem, bisa jadi berasa kayak aduh gimana ya, terus terang worried. Sampai saya tanya-tanya sama orang-orang yang di sekeliling saya yang ya based on Christian ya, jadi Bible based, mereka hanya bilang gini, Pur, saya diajarin tentang personality. Yang ada dominant, influencer, stabil, and C-nya consciousness ya, kalau yang sangat teliti ya. Dan akhirnya saya mengenal dia sebagai orang yang stabil dan sangat teliti. Ya. Jadi memang bukan yang seperti itu. Nah, ini pun akan berubah nanti suatu hari. Kayak saya yang juga di bawah sini bisa berubah jadi DI gitu loh. Saya melihat diri saya sekarang berubah karena keadaan ya. Nah, jadi saya juga belajar apa sih passionnya ini anak. Jadi kalau zaman dulu saya melihat ibu saya sama ayah saya waktu lihat saya nggak bisa matematik, saya dilesin 4 kali seminggu matematik. 4 jam. Wow, itu intens ya? Intens, saking nggak bisa-bisanya matematik gitu ya. Sampai benar-benar udah kayak orang yang nah, apakah ini menjadikan saya jadi juara matematik? No. Sekarang saya kalau dikasih lihat laporan keuangan itu agak goyang-goyang itu angka-angka. Ber gitu langsung. Aduh, diajarin hari ini besok saya lupa gitu. Nama debit apa kredit atau apa tuh namanya. Aduh, lupa lagi nih sekarang tiap bulan diajarin. Lupa. Jadi waktu itu saya belajar bahwa ada 8 intelligence yang ada tentang visual, ada tentang bahasa. Ada 8 deh, nanti suatu hari kita ngobrol ya. Nah, salah satunya itu adalah visual dan kinestetik. Yes. Dan Raya itu ternyata di visual, jadi senang art, gambar, ya turunan kan. Benar, nggak jauh saya beda. Juga, bapak saya juga jadi eyangnya juga ya. Dan satu lagi kinestetik. Kinestetik apa? Olahraga. Nah, di situ Raya pemalu, Raya pendiam itu waktu saya terus lihat ya, kita memang sebagai orang tua tuh nomor 1 tuh menemukan desainnya Tuhan tuh. Ini nih Raya didesain seperti apa sih? Itu pergumulan yang luar biasa, but it's worth it. Karena waktu kita dapat itu, waduh, ini driven. Bisa bergeraknya tuh kayak kayak bensinnya tepat gitu. Kayak you're made for this. You're made for this gitu. Ya tapi itu perlu bener-bener iman ya. Jadi waktu itu Raya saya kelasin kumon dong, semua seluruh kelas. Ini zaman-zaman kumon semua ya. Semua kumon. Saya masukin juga dia kumon. Akhirnya kita berdua yang nangis. Sampai 3 kali quit, mulai lagi quit, nangis. Bener-bener quit. Nangisnya tuh hanya buat PR, dia nggak. Setiap angka dia gambarin.
Itu udah kelihatan ya. Kertasnya penuh gambar tapi kan disuruh menitin, nggak jadi-jadi, nggak selesai. Sampai nawar dari 10 lembar di 3 lembar. 5 dulu, abis 5 jadi 3 gitu. Itu saya inget banget loh. Aduh bener-bener akhirnya saya pakai iman itu, iman bahwa ini desainnya memang bukan untuk itu gitu. Akhirnya kita kasihlah bensinnya yang tepat gitu lah istilahnya. Istilahnya kalau ini solar ya pakai solar, jangan dikasih premium ataupun yang super gitu ya. Jadi kita kasih yang tepat, yaitu memberikan dia les gambar lebih banyak. Dan saat itu kita baru tahu bahwa dia senang sekali berenang. Jadi di sekolahnya itu berenangnya setiap hari, setiap pagi jam 5:30 pagi. Jadi kita selama 7 tahun ya, saya tuh jam 4 pagi bangun, siapin makanan. Dia saking malu nggak mau pergi ke kantin. Semua makanan harus dari rumah. Dari ada social interaction minimum gitu. Kayak buat rantang itu loh, dari pagi, siang, sore. Aduh, kalau itu pagi saya dari jam 4 saya nggak bisa masak loh. Tapi dia nggak tahu tuh, dia nggak bisa masak. Saya panas-panasin aja. Tapi saya paling seneng kalau saya ulang tahun bilang, thank you mama for cooking for me. Iya, kan panasin juga cooking tante. Tapi udah gede dia tahu. Dia bilang thank you for heating the food for me. Berubah dari cooking jadi heating the food after dia tahu. Nah di situ orang-orang pada bilang, kamu sadis deh Pur. Tiap pagi anak kamu mesti pergi ke sekolah jam 5 pagi. Akhirnya kan kita berangkat 5:30 udah di kolam renang. 2 jam berenang. Saya bilang itu bukannya saya maksa, tapi di situ passionnya dia. Justru saya kalau mau melarang membuat dia kapok atau membuat dia consequences gitu ya, bahwa Raya kalau kamu nggak mau bikin ini besok nggak berenang ya, langsung dia bikin, kerjain. Jadi bukannya justru harus berenang ya, awas lo kalau nggak berenang gitu. Justru udah maunya sendiri. Maunya, malahan saya mau menahan-nahan. Kita yang capek kan kalau sebagai orang tua dari kalau ingat itu, looking back, that is must be God. Karena dari jam 4 pagi sampai 7:30 tuh tense gitu ngeliatin anak, 2 jam di kolam renang gitu, ngeliatin 7 years. Wow. Kayak lulus juga kita waktu dia udah stop, dia bilang saya sudah stop gitu. What is built there ya. Saya waktu coachnya bilang saya akan bikin dia menjadi juara gitu ya, saya cuma senyum-senyum. Karena saya bukannya mau that's not the point. That's not the point. Number one is giving her apa yang menjadi passion atau desainnya Tuhan. Ya, passionnya dia, driven. Waktu itu terbentuk dengan luar biasa. Matematik segala dimasukin jadi bagus. Jadi dia kayak dibikinin build ininya dulu, fondasinya, kerangkanya itu ya. Kendaraan yang kuat lah gitu. Nah, habis gitu dibawain segala macam, bisa dapat A juga itu. Tadinya C, mathnya dari C loh. Udah yang kan udah dibagi, ada tiernya kan, ada yang paling grupnya yang pinter-pinter, ada yang paling rendah. I was the fifth one gitu, fifth group. Akhirnya bisa dapat E. Sampai semua orang pada datang ke saya tuh, ibu-ibu yang anaknya selalu juara 1 gitu. Kok bisa kok juara? Dalam hati, emang. Itu saya bilang, kok bisa? Aduh kalau gitu saya mau anak saya belajar sama anak kamu ya. Begitu sampai saya bilang it's a matter of dia disiplin. Gara-gara tiap hari berenang, build karakter disiplinnya luar biasa. Repetition, jadi dia kalau pulang ya nggak ada waktu untuk ke mall atau apa. Dia make a repetition dari digambarin apa? Semua bikin mind map, di color coding, tempel di dinding semua. Jadi akhirnya kalau exam make inget visualnya. That's how you learn. Because that's how I learn. Kalau orang lain suruh paksa ya, mungkin ada caranya, ada yang auditory atau ada yang nulis ya. Lain. Jadi itu harus tahu gitu. Kita sebagai orang tua tuh memang perlu tahu anak kita tuh bisa belajarnya tuh absorb information tuh dari cara yang seperti apa. Karena beda-beda. Tadi yang Raya bilang dari visual, bisa dari gambar, bisa dari auditory gitu. Nah, tapi agree waktu tante bilang kayak butuh iman, karena mungkin orang sekitar anak-anak lain ya beda-beda dan mostly nggak kayak gitu ya nggak sih, makanya kayak bener nggak ya if I take this time, will this work atau enggak gitu ya. Iman dan doa dan dikerjakan dijalanin. Jadi 7 tahun dikerjakannya. 7 tahun ya. Kalau Raya sendiri kayak as a kid gitu, gimana perasaannya waktu yang tadi lah si Kumon misalnya
si Kumon terus di shift jadi berenang gitu. Gimana sih experience as a child-nya gitu? Dulu pas Kumon tuh lebih kayak I was doing things out of fear. Jadi makin it's like it became like a loop karena setiap kan kalau Kumon harus kita kerjain terus dikasih ke gurunya kan. Itu pasti salah semua. Jadi udah takut dibilang salah dan nggak bisa pulang-pulang karena harus sampai bener kan, nggak diajarin kan. Yang penting kan harus figure it out yourself gitu. Jadi udah that whole mentality udah I dreaded, kayak nggak suka banget gitu. Karena pasti salah, pasti nggak bisa pulang gitu. Jadi bukannya dimotivasi tapi malahan you feel worse and worse. Jadi kan kayak nggak ngebantu sama sekali. Bener sih. Itu umur berapa ya? Sorry ya, Kumonnya yang nggak salah loh. Iya bener nggak salah. Karena emang for some kids. Some kids well, very good. Anaknya Bu Mira, waduh. Iya udah lulus gitu. Itu number one Kumonnya. Lain. I'm the type for me kayak words, kayak love language-nya kan for me it's words affirmation. Jadi it's a double-edged sword. So when it's kalau dikerasin with words itu kenanya kayak dalamnya dalam banget gitu. Tapi kalau dimotivate juga dan I will go far with it gitu. Makanya pas berenang my coach she's so supportive, orang Turki dulu. Setiap pagi dia di situ and she's always motivating us gitu. Lalu di encourage dan dia juga di sana yang cheer kita setiap kita racing atau lagi latihan dia ikut di pinggir jalan bolak-balik juga sambil teriak sampai udah hafal suara coachnya gitu. Di antara a crowd of people yang teriak-teriak I know which one's my coach's voice gitu. Dari sana jadi kayak I was able to grow faster karena emang cocok cara dia motivate-nya ya. Mungkin for other students kurang cocok mungkin ya. Karena kan ya cocok-cocokan ya. Betul. Like my learning style and like my love language and everything kayak match aja. Iya, with swimming it match gitu. It's kinesthetic and ketemu coachnya and also I'm an introvert jadi dengan orang yang sangat attentive with me and very passionate in helping me grow as a person, like I love that gitu sih. Langsung jadinya, kayak flourish-nya tuh cepet ya. Kayak di charge-nya tuh dengan what yang benar gitu. Gitu. Jadi it's like cocok-cocokan gitu and it took a few years to actually get used to it. Jadi pas masuk tim renang nggak langsung sama coach ini. Awalnya coach yang ada coach yang juga bangun foundation-nya kan dulu benangnya juga nggak gitu bagus gitu. Tapi after several years sering ikut tim berenangnya and then we compete around Southeast Asia together. Itu jadi benar-benar karakternya terbangun and there when I see like my grades are improving when I swim. Kalau nggak berenang malahan susah fokus. Karena kayak nggak bergerak. Karena mikir kan aduh banyak ada exam nih, skip berenang deh pagi. Malahan jadi ngantuk seharian. Gitu jadinya. Kan mikirnya kan lebih banyak tidur, lebih banyak waktu studying, better grades gitu kan. But technically malah malah butuh itu ya, butuh kinesthetic. Gitu. And visual gitu jadinya. Malam-malam bikin study kayak diagrams, gambar-gambar gitu. Pas berenang I will be reviewing all that gitu. Terus gitu. Exam jadi udah pas banget gitu. It's like I found my formula gitu. Wow. And everyone's different. All my friends they study differently. Ada yang cuma baca, ada yang ngedengerin dia repeat themselves gitu. But finding that combination for me it was just kayak life changing. Karena sampai university juga that's how I studied. I still use the same technique dari high school. Gitu. Sampai ke sekarang kalau harus bikin speech, although I'm not good at it, tapi kalau sampai harus I would still make my mind maps kayak dari kecil di color coding. Tekniknya masih sama gitu. Jadi I think being able to identify that how I learn best gitu, it's so precious karena I still take it until now, I still use it until now. Gambar-gambar banyak. Karena my memory is so bad, jadi kadang-kadang frustrated kalau hanya baca terus mungkin nggak masuk ya. Kan jadi bener. Atau hanya di kayak misalnya dulu sempet les math, kalau hanya dijelasin verbally nggak bisa imagine, nggak masuk aja gitu ya. Bengong aja gitu. Tapi kalau dicontohin di papan tulis terus harus diulang. Lalu minta diulang kayak habis 2 kali gitu. Kayak quadratic equation, algebra pasti minta 2 kali karena I just need that. Need ininya ya, ditulisnya lagi, ngeliat movementnya mungkin gitu ya.
the sequence and everything gitu. Wow, Jadi wow. Penting banget sih understanding. Puji Tuhan how sih. I learn best. Sebetulnya sama, kita juga nggak ngerti. Tapi kalau saya udah diulang-ulang karena udah tua kan. Coba bayangin ya kalau kita menemukan sistem ini dari kecil, much better. Lihat dia bilang 2 kali udah bisa. Saya kalau sekarang karena udah terlalu dikasih bensin yang salah, gitu, dikasih itu yang salah. Jadi ya udah kita berusaha gitu, cuman nggak bisa excellent gitu, nggak efficient benar. Akhirnya nih nolak malahan kayak kalau ada informasi tentang angka-angka langsung ditolak dengan sendirinya karena kayak fed up gitu loh. Fed up karena ke trigger yang nggak cocok. Itu feeling zaman trauma disuruh 4 kali seminggu. Pergi menuju tempat lesnya aja udah gini. Gitu kan. Pulang makin lagi punishment gitu ya. Gak ada yang keinget lagi. Dulu motivasinya ada toko roti di sebelah tempat lesnya, kita beli roti, ke uang jajan beli roti, setiap pulang pasti ada aja ada motivasi yang lain yang bukan itunya ya. Tapi ternyata ini dengerin gini gitu cerita kalian beneran I feel just a lot of grace ya in that, karena banyak kan yang terjadi adalah yang ketidaktahuan orang tua juga, ya orang tua juga nggak diajarin ya, tapi terus aja diturunkan ketidaktahuan itu gitu, sehingga banyak I just feel banyak anak-anak yang juga frustrated sampai udah gede juga, yang kayak tante tadi gitu, frustrated with some stuff karena nggak pas aja penempatannya, approach-nya gitu. Bahkan udah tahu pun masih nggak mau melakukan karena apa? Takut dengan lingkungan. Itu yang saya karena beda sendiri kan. Yes. We have to be there. Beda sendiri. Waktu kita ngobrol-ngobrol mungkin orang-orang akan melihat saya kayak gitu aja, kayak nggak populer jalanannya kita. Not popular. Jadi tapi waktu saya lakukan pas keluar buahnya tuh semua langsung kayak mau tahu. But it's like sowing the seed kan, it takes time for the seed to root itself, to grow gitu. Nggak langsung datang hasilnya juga. Iya banget. Dan banyak orang kan maunya instant way gitu kan, instant method gitu maunya. Instant namanya tren. Trennya tuh begini biasanya. Udah ikutan nggak Pur gitu misalnya. Oh enggak, kita ini. Bahkan kalau lucu Raya nih waktu dulu pernah gini. Everybody go to mall. Raya nggak pernah ke mall, jam 8 udah tidur. Jam 4 besok jam 5 udah bangun kan, mesti tidur 7 jam 8 jam. Di situ saya pertama diam juga ya, agak diem gitu. Tuhan gimana ya, kesian juga ya, kita juga nggak jarang bisa bertahun-tahun nggak ke mall. Dia nggak ke mall ya saya juga nggak ke mall kan. Ke mall itu benar-benar supermarket tuh keluarin aja gitu. Nah akhirnya tapi Tuhan tuh baik, dia jelasin bahwa kasih tahu bahwa you are the chosen one. Wow. You are the chosen one. Dia kasih lihat saya, Puri, you are the chosen one. Look at yourself, gitu kan, bahwa gimana saya ngedidik kamu, karakter kamu, beda dengan keliling kamu gitu loh. Kamu harus melakukan ini rutin. Jam 4 pagi bangun. That's you are the chosen one. Dan dan you are in my program gitu loh. Wow. Jadi I'm building something good inside of you. Right, yang orang lain akan lihat nanti. Jadi waktu saya datang bilang sama Raya, Ray, kamu the chosen one dari berapa ratus anak ya seangkatan kamu terpilih hanya 24 anak, salah satu dari 24 anak timnya, betul nggak lagi itu? Dan itu benar-benar dipilih, seleksi, di drill, dilihat, dites, seleksi kayak ya semua mau masuk ke tim karena kan dikirim ke luar negeri kemana-mana gitu kan. Jadi ya, it is okay to be different than the rest karena kamu terpilih, kamu lagi di-build, kamu lagi disisihkan. Sepertinya kayak di ini set apart gitu. Set apart. And I think that is when you walk with God, you are being set apart. Yes, agree. Set apart to do His will, gitu. And then one day it looks you're gonna be shining. Dan yang paling saya terharu tuh pernah nangis gitu. Waktu dia udah mulai masuk ke tim berenang dan bertanding di luar sana kan, bukannya di dalam kita punya sekolah aja. Nah orang-orang mulai teriak-teriakan waktu dia turun nih, giliran kan, pas dia turun pada manggil-manggil nama dia kan, Raya, saya sebegini, lihat kiri kanan,
ini kan bukan ibunya, bukan namanya gitu ya, tapi dia calling the name. Itu saya nangis, saya merasa gini, aduh Tuhan, ini toh yang maksudnya Tuhan bawa shining gitu loh, bawa ya itu buahnya. Buah setelah yang ditaburnya ya in secret ya. Betul. Dan kedua yang waktu dia dapat straight A's gitu, dimana itu saya sampai dia nggak ngomong, saya juga bingung. Waktu tiba-tiba saya kan biasa kalau ada penghargaan selalu datang. Penghargaan apapun, sekecil apapun kita datang gitu kan di sekolah. Yang kali itu dipanggil yang dapat A cuma dipanggil sampai saya, oh Raya, straight A's gitu sampai kayak really gitu kan, wow gitu. Itu buah juga. Waktu saya keluar dari sekolah itu yang saya dikerubutin ibu-ibu. Jadi tapi itu nggak menjadikan kita sombong karena kita tahu it's a proses yang luar. Behind the scene-nya wow. Orang kan nggak mikir gitu. Betul. Gitu. Tapi ya buahnya juga bukan not just the result. Kayak benar kan I wasn't the fastest. Ada banyak yang lebih cepat gitu. Tapi I think buahnya lebih ke karakternya. Karena kayak misalnya jadi team captain. Padahal I'm not the fastest by far. Banyak yang lebih cepat, yang lebih waktunya kalau kan harus lebih cepat terus ya kalau berenang. Mereka bisa dropnya kayak like every race drop 2 detik. Kalau for me it's like milliseconds. Itunya udah so hard for me gitu. Tapi like being able to have a community yang mereka reward kita based on our character. Jadi you're not captain really because you're the fastest gitu, because of character. I think that's so rewarding and unconventional. Tapi it's very memorable gitu, makanya being able to be assessed based on our character, heart and character. That's really good gitu. Jadi ada piala, mind blown sih dengernya gitu nih, very rare untuk dengar itu. Piala kedisiplinan, piala tidak pernah punctuality. Terus itu piala-piala penghargaan karakter. Itu yang menurut saya harusnya dikembangkan. Harusnya education kayak gini malah. Harusnya, bukan result. Kalau result orang akan do anything to do that. Itu kan the whole world basically doing that ya sih. For the sake of the goal gitu kan. There can only be one winner kan, kayak 1, 2, 3 gitu. Like, jadinya ya karakter I think it's so rewarding. Yes. Makanya di Art Center sekarang juga semua dapat piala ya. Semua dapat piala, ada sertifikatnya for being misalnya determined or enthusiastic, obedient, ke tema competitionnya gitu. Karena biasalah kita di dunia ini kalau ngomong gini, cantik ya, pinter ya, bener nggak? Gitu kan? Aduh kamu hebat lo, tasnya bagus, luar-luarnya ya. Yang dilihat kan yang dilihat kekayaannya, terus kepintarannya, accomplishment-nya tanda kutip yang bisa dilihat. Sometimes juga it's not the accomplishment of orang itu, bahkan itu kan dari orang tua, betul nggak? Or given waktu lahir dia pinternya di bidang yang kelihatannya orang dunia tuh seneng ya, misalnya math atau apa, betul nggak? Kalau anak IPA wow gitu kan. Ya, tapi kita ingin lebih menghargai proses. Jadi kalau proses itu yang kita puji, yang kita kasih penghargaan adalah itunya antusiasmenya. Gitu yang saya bilang, karakternya. Oh kamu taat banget ya. Waktu disuruh ini kamu langsung lakukan dengan segera gitu loh. I really appreciate that. Supaya orang makin melakukan itu, dan kalau kita melakukan karakter-karakter itu sebetulnya itu sebetulnya karakter Jesus. Bener banget. Dan buahnya amazing. Luar biasa. Dan nggak cuma amazing tapi lasting ya. Generation segitu. Yes, you are right, Keisha. Mungkin backtrack lagi nih gitu, aku mau tanya gitu, how did you meet Jesus gitu Tante? Maksudnya kayak personal relationship gitu, gimana ceritanya sampai the point dimana you have that courage untuk God, kayak by faith aku mau take this route gitu buat Raya. Kalau saya ya of course through my struggle in my life, the biggest is divorce. Jadi perceraian itu luar biasa menyakitkan. Itu kayak masuk ke dalam sebuah sumur hitam gitu. It's the darkest of my life. Itu perceraian. Tapi justru di situ saya ketemu Tuhan Yesus. Jadi saya melihat bahwa Tuhan juga pakai itu supaya dia bisa menangkap saya. Bukan Tuhan yang bikin bercerai, not at all. Tuhan membenci perceraian.
Tapi Tuhan itu waktu saya surrender jadi ya udahlah Tuhan, berserah deh sama Tuhan, dan I want to follow you, believe in you that you are good, dan engkau sanggup memulihkan. Itu aja. Waktu saya di situ saya baru terima Yesus. Saya diajakin sama kakak saya, Bu Mira. Terus terang sebelumnya Bu Mira tuh sering ngajakin saya loh. Biasa gitu sih. Iya, Bu Mira ngajak, ayo Pur ke gereja sebelum dijewer sama Tuhan. Next weeknya, ayo Pur ke gereja sebelum diapain lagi. Terus saya suatu hari saya menolak dengan saya bilang, jangan nakut-nakutin saya ya. Jangan nakut-nakutin saya. Jadi saya sebenarnya takut sih, tapi terus saya malah ngancem sama orang yang kurirnya nih ceritanya. Malah nyomelin. Terus saya ingat sekali habis itu dia stop asking me. But I found out later on that she never stopped praying for me. Ya. Walaupun keselnya luar biasa, tingkat tinggi deh. Kesel tuh tingkat tinggi, dia udah marah minta ampun ya. Karena everybody agree with me. Yang diajak-ajak semua pada bilang gini, oh untung ada si Pur yang berani ngomong gitu kan. Jadi kita juga gak digituin lagi ya. Iya, itu saya sombongnya, aduh ampun, sombong sekali gitu loh. Saya kalau ngeliat kakak saya ke gereja saya bilang gini, aduh dia gak pede soalnya. Gitu loh, orang yang ke gereja dianggapnya gak pede. Iya. Aduh ampun, saya sampai waktu saya kena masalah itu, setelah 2 minggu saya mengurung diri di rumah, orang nggak ada yang tahu, saya baru panggil kakak saya dan saya bilang, I'm sorry, please help me to pray to God. Bayangin nggak? Itu waktu saya minta itu tuh udah desperate-nya luar biasa. Dan di situ tuh kakak saya menuntun saya untuk menerima Yesus. Dia juga minta saya untuk mengakui dosa-dosa saya. Udah terbayang tuh semua, udah kayak film. Dosa-dosa itu sampai Tuhan ini tadi ya kalau disuruh tanya dosa nggak rasa ada dosa gitu kan. bersih gitu ya gitu. Soalnya kita gelap kan, di dalam kegelapan kan. Kita dalam kegelapan jadi semua gelap. Nggak kelihatan dosanya sendiri. Tapi waktu saya mau terima Yesus sebagai juru selamat, itu terangnya luar biasa dan akhirnya saya terima Yesus. Di situ saya baru cari Alkitab. Bayangin nggak, Alkitab waktu menikah aja tuh saya nggak pernah buka. Itu sampai kalau dibuka kayak krek gitu, masih ada sampulnya pakai beautiful gitu loh, yang berbulu-bulu gitu ya, yang warna putih gitu, never open. Saya beli lagi yang ada penuntunnya ya. Dari situ juga akhirnya ikut persekutuan doa, dan di persekutuan doa itu saya mengalami satu supernatural moment di mana saya tuh orangnya gampang sekali migrain. Dan saat itu waktu saya ngalami divorce, obat apapun yang saya punya lemari obat. Kalau dibuka kayaknya bunyi jreng-jreng gitu. Nah, kayaknya all kinds of painkillers is there. Ratusan painkillers. Lemari obatnya kecil gitu kan, yang tipis gitu. Di sini semua saya udah makan, nggak ada yang nyembuhin saya karena begitu depresi kan. Dan akhirnya saya waktu di persekutuan doa itu udah lagi merem, tiba-tiba ada kata yang mengatakan ampuni gitu. Ada orang yang ngomong ampuni. Akhirnya saya cuma ya udah Tuhan, saya mau ampuni. Waktu saya bilang saya mau ampuni, itu saya berasa kayak di jantung saya kayak dikremes ya, mungkin kayak heart attack kali. Sampai saya begini, saya ingat. Terus tiba-tiba waktu saya buka mata, saya udah di lantai, saya pingsan kayaknya. Terus saya buka mata, lihat semua orang ngeliatin saya gini, kenapa Pur? Gitu semuanya kayak, kenapa Pur? Saya bilang, gak apa-apa. Terus saya gini, baru nyalain ya lampunya ya, kok terang banget gitu. Dari tadi juga udah begini Pur, terang sekali. Dan saya suddenly I felt, aduh saya udah disembuhin. Migrain saya hilang. Hari itu juga, itu tanggal 29 Oktober tahun 98. Ya. I think it's only a few weeks after I got the really depresi itu. Jadi Tuhan tuh nyelamatin saya tuh cepet banget. Pemulihannya cepet, tapi karena saya juga cepet juga surrender. Iya benar. I think kalau kita mau hold on gitu juga ya lama. Tapi waktu itu saya nggak tahu, udah benar-benar gitu kayak orang, okay God, taat aja, mau, nggak tahu bisa atau enggak, cuma iya deh saya mau ngampunin, mau doang, belum tentu bisanya kan. Betul. And then saya pulang dari situ, pokoknya saya catat itu tanggal karena saya merasa aneh sekali. Saya pulang, saya buang itu seluruh painkiller.
Sampai sekarang saya paling kalau dokter bilang kamu tetap harus punya satu ya neuralgin lah 10.000 satu ini loh. Saya baru tahu harga 10.000 tuh satu segini. Satu renceng. Punya deh. Emang kalau saya lagi kena kena migrain lagi atau apa, saya nunggu waktunya Tuhan. Saya bilang pasti ntar lagi dia sembuhin. Mau sehari, 2 hari, 3 hari saya tungguin. Itu saya latihan nafas, minum air panas, saya tungguin Tuhan pasti sembuhin saya. Saya mau berlatih. I want to practice myself too gitu loh, bahwa practice my faith supaya bisa memang tahu gitu. Tuhan kan pakai waktu. Benar. Gitu. Nah, di situ saya nomor 1 waktu ngalamin depreso, masalah besar, tiba-tiba aduh, anak saya gimana Tuhan? Bener nggak? Pasti. Waktu baru sadar gitu, Tuhan saya nggak mau anak saya ngalamin yang saya alami. Pasti. Nggak ada orang tua yang bilang gini, biarin aja anak saya gini, enggak. Saya nggak mau anak saya ngalamin tuh. Iya, betul. Dan di situ saya dituntun untuk sama ada pendeta bilang, serahkan anak kamu ke Tuhan. Dan saat itu dia baru umur 3 tahun. Dan Desember kita ada kebaktian yang biasa aja, kita serahkan anak saya ke Tuhan. Dan dianya nggak ngerti deh gunungin ya maksudnya 3 tahun ya. Jalan-jalan atau apa, dan terus terang sehari sebelum diserahkan dia nyebut nama, kita ini dari keluarga penyembah berhala loh ya sebelumnya. Sebelumnya harus ngaku. Jadi jangan sampai ada orang mikir, dia juga udah baik dulunya. No, I'm not baik at all gitu loh. Kita penyembah berhala, menyembah Allah-Allah yang lain. Karena nggak tahu kebenaran kan, pastinya. Dan merasa bahwa menyembah yang semua yang lain itu biar mereka semua kerjasama nolongin kita supaya kitanya nggak kena masalah gitu. Itu mental saya dulu, keluarga saya dulu, seluruh keluarga besar. Nah jadinya sehari di muka dia tuh nyebutin panggil-manggil spirit yang itu gitu loh. Dia nyebutin itu padahal dia 3 tahun dia kayak ada di sekitar itu. Kayak rebutan itu. Iya. Dan tapi puji Tuhan ya, kita disuruh doa, peperangan, doa, Tuhan itu ini milikmu, jagain sampai the next day kita serahkan. Maka saya benar-benar menganjurkan seluruh orang tua menyerahkan dengan hati yang percaya, bukan sebagai ritual, bukan sebagai hati yang disuruh sama gereja, no, dengan hati yang rindu tahu betapa ini anak bisa terhilang dengan keadaan di dunia ini, rebutan kita sama ada lawannya Tuhan, iblis. Nah di situ saya nyerahkan dan udah saya berjalan dengan dia belum ngerti, saya juga jaga mulut, jaga segala macam karena saya pingin bahwa pengampunan itu benar-benar terasa ya, bukannya ngampunin hari ini, besoknya saya ngomongin jelek, enggak. Kita banyak hal yang saya harus lakukan bahwa saya sangat menghormati bapaknya seperti itu. Jadi ya udah, kita sekarang puji Tuhan punya good relationship in like a one big family, right? Saya nggak mau dia merasa kayak gini, aduh ini saya mesti memilih bapak atau ibu, enggak. Itu adalah hutang kita ya kepada anak. Kalau di dalam keluarga yang terpecah, anak itu harus merasa aman bahwa dia disayang oleh kedua belah pihak dan tidak perlu memilih saya harus milih sini atau situ, seperti itu. Ya. Dalam suatu reconciliation family. Sampai makanya sekolahan guru-guru nggak ada yang tahu ya. Padahal kita nggak ngumpetin, karena kita selalu datang sama-sama. Oh iya, nggak ditanyain makanya. Dan kita tuh nggak ada niat gitu, jangan sampai orang tahu. Enggak, justru saya bilang, Rai kasih tahu, nggak apa-apa. Tapi it needs time, maybe itu perlu cerita tuh. Untuk bagaimana bisa accept benar-benar itu the whole process. Mungkin waktu kecil dia seneng aja karena ada 2 tempat, betul nggak? Tapi ada pergumulannya yang saya rasa mestinya Raya yang bisa cerita. Aku memang mau juga tanya-tanya Raya gitu. Maksudnya mungkin tadi balik ke yang gimana tante ketemu Yesus personally gitu. Kalau Raya kan berarti di umur 3 tahun itu gitu. Nah, gimana your journey with God? Kalau dulu kalau in this topic sih pas SMA high school pokoknya kan ada I focus on art kan, jadi ada I took kalau IB diploma ada namanya visual arts, IB visual arts. I took the higher level, jadinya benar-benar
I could really focus on that. Terus bikin 10 karya kalau nggak salah within 1 year gitu. Dan projectnya temanya tuh harus sesuatu yang meaningful untuk kita pribadi. Nah, one of the projects that I made itu it was after I finally had the courage to be open about like my story. And of course dulu it wasn't a problem, tapi kadang-kadang there are times when kayak kayak ragu or I'm not very outspoken about it gitu. Tapi sampai akhirnya ketemu orang-orang yang lain yang going through the same situation, tapi they don't have the amount of love that I experience. Jadi kan banyak yang kayak gitu. Number one, I'm able to empathize with them, tapi juga bisa jadi kayak like a friend to them, because I went through something similar, maybe not as bad gitu. But then that inspired me to make like an artwork. Nah, namanya tuh dulu Vessel of Peace, jadi being a vessel of peace. Karena I wanted to be vessel of peace within the family gitu kan. Karena I realized that I became so I'm so blessed to have a family yang very tight knit, and both sides of the family gitu. Jadi masih bisa kayak vacation together or ada acara bareng. Everyone is very supportive of each other, even in each other's businesses gitu. Jadinya ada an artwork inspired by being a vessel of peace, and after that karena harus pameran kan jadi cerita dong ke semua orang. Ya, the scene gitu ya. Kenapa nih aku bikin ini? Apa nih gitu. Mau nggak mau testimoni ya. Ke guru-guru, ke teman-teman, ke other parents, ke orang lain yang datang ke pamerannya gitu. Jadinya after that I felt like kayak udah jadi kebiasa untuk articulate that story gitu. Jadi it became not something taboo or sensitive, but it's like I gladly share about it kalau ditanya. Nah, tapi how I really experienced God, I think it's when I was in Shanghai, sempat kerja 9 bulan di sana. Itu fresh from dari graduation lah, undergraduate. And I got like summa cum laude, jadi kan kayak pede banget ya rasanya. Best lah. Yeah. I was a very disciplined student, gak pernah kemana-mana, selalu belajar. And selalu di kelas, di studio juga bandingin sama orang lain, kayak gurunya, oh kayak Raya aja, coba cek ke Raya gitu kan, jadi rasanya semakin kayak floating gitu. Tapi when I went to Shanghai to work, itu kayak kaget banget. I was shocked because ternyata there's still so much more to learn, and there's still so many more things that I don't know about gitu. Itu kayak a shock, not culture shock because I was in a different country, tapi bener-bener shocknya tuh kayak kok tiba-tiba this is the first time ever I don't know anything. Jadi that shock really humbled myself very much gitu. But dan di sana juga sendirian, nggak ada mama, nggak ada family, tapi jadi tergantung dengan Tuhan. I learned to just pray. Kadang-kadang lagi jalan ke kantor, doa sama mama, doa sama Tante Mira, ditelepon gitu, karena udah nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Mau sebelum internshipnya udah ambil course software, tapi nggak ada yang kayak doesn't work gitu. I want to equip myself as best I can nonton YouTube, tetap nggak bisa. Mau baca buku sebanyak apa juga nggak cukup gitu waktu itu. But it was only God, and turns out that pokoknya udah nangis-nangis karena begadang, udah mau pulang, udah telepon I wanna go home, I cannot do this, kayak did I take the wrong major, and then langsung mikir question yourself I was like, how am I going to work with the family if I'm not talented enough? Kayak I felt so incapable, aduh ini salah jurusan atau apa ya. Tapi turns out that I was kayak God opened so many doors that allowed me to realize that I've been looking from the wrong perspective gitu. I was just focusing on all the things that didn't work, sampai nggak bisa lihat blessingnya Tuhan. Padahal udah ada semua blessingnya, tapi nggak bisa lihat karena fokusnya di hal-hal yang everything that's going wrong. Jadi kayak udah overwhelmed with all that. Sampai akhirnya I realized that it was the wrong perspective, and then I chose to flip perspective gitu. Karena ya Tuhan reveal to me, ini ada blessing yang ini loh, ada diingetin kayak, gitu. Not everyone can experience this gitu. This is just specially made for you gitu. Sampai tiba-tiba situasi berubah, and suddenly
I was doing very well in that office sampai when I had to leave karena my grandpa passed away, jadi I had to cut everything short. Itu bener-bener it was a bittersweet goodbye karena it was a nice note to end with gitu, karena we were all in good terms. Yang tadinya kayak nggak berani nanya, nggak berani socialize sama colleagues, sampai sekarang masih keep in touch gitu. Dan even my previous boss and that leader, he's able to share about God's work and how I got to know that company and how I got in. Semua itu kasih karunia Tuhan, benar-benar it's God's like divine appointments. Jadi itu ceritanya malahan diceritain sampai sekarang ke employee yang lain. Wow. Sampai pas ketemu di Bali a few weeks ago, karena ada wedding, dia bilang, oh I still tell the story gitu, and then kaget aja kayak I thought I was nobody there, I thought nyusahin, tapi ternyata it's like it's all about perspective, and I learned so much about how God is, He never leaves us, and ya itu juga kadang-kadang tentang we have to change about how we see things gitu kan. Bener. Kadang-kadang karena bisa di depan mata tapi kita bisa so blinded by everything else that we choose to focus on. Iya, jadinya fokusnya sama yang ini masalah. Masalah padahal blessing-nya banyak banget gitu. Iya. Mungkin awalnya udah sadar itu it's a blessing for me to be there. Tapi bisa berubah. Shift fokusnya shift langsung ini everything's going wrong, tapi akhirnya balik lagi gitu. Tapi that's where I really experience God. Karena kalau di sini kadang keenakan, tolong doain dong mah gitu. Ada covering, ada yang cover dan bisa dipegang. Iya, ada keluarga, ada all prayers, ada community church macam-macam. Di sana kan sendirian gitu. Jadinya that's where I really experience God gitu. And kalau orang nanya ya how to experience God for the first time, yang bener-bener itu, of course I experience God through different phases of my life, tapi yang paling significant as an adult, I think it's that one yang di Shanghai itu. Bener-bener dimana kayak you have to stand on your own, you have to rely on God on your own, dan misalnya kayak mom help gitu ya. Amazing sih. Tapi I can imagine that as a mom gitu, tante juga say goodbye to your precious daughter, kayak okay, you have your adventure gitu. There must be ada go-nya di situ ya. Ya, sebagai orang tua, semua orang tua apalagi cuma satu anaknya. Iya, makanya kita sampai saya waktu mau pisah dari kan setelah nganter, saya bikin kartu isinya firman semua. Saya gambarin segala macam bahwa she has to know there's an angel for her, that God sent an angel untuk jagain dia. Tapi memang kalau ngomong soal doa gitu ya, saya tuh terbiasa untuk doa untuk dia itu bukan bilang supaya dia sukses, saya nggak ngomong gitu, supaya dia pinter, nggak juga. Malah dia pernah ngomong, mah doain supaya dapat A. Saya cuma gini, terus saya doanya tambahin, Tuhan langsung terima kasih, bilang terima kasih kalau dia dapat C, terima kasih kalau dia, karena semua angka itu bagus buat dia, ya kan, supaya bisa lebih rendah hati. Dan ya kalau A pun harus mengerti tujuannya apa dapat A. Betul. Gitu. Jadi dari waktu dia mau berangkat aja, yang saya doain nggak pernah bilang sukses tuh nggak. Itu buah. Tapi saya lagi tuh waktu dia mau berangkat bahkan pertama kali ke Amerika, saya minta Tuhan ketemukan dia dengan komunitas yang benar, teman sekamar yang baik, yang benar dalam Tuhan kalau boleh. Dapat 4 tahun di Amerika, coba di mana? Iya benar. Semua orang punya cerita yang aneh-aneh beda aja. Biasanya kan keluar rumah, wow, panik di dorm life itu kan udah terkenal aneh-aneh lah ceritanya. Tapi dapat 3 roommates yang benar-benar in God. Jadi kita gereja bareng, ikut community group bareng. Very rare. Dan nggak janjian udah, jadi bener-bener dapat, nanti tukeran lagi, dapat lagi. Padahal kan nggak ngatur. Ada total ada 5 roommate lah. Tuhan yang ngatur tante. Iya, makanya permintaan seorang tua itu kita mesti bener-bener, kalau menurut saya, kalau bisa selaras dengan apa yang Tuhan juga inginkan. Karena sebetulnya Tuhan yang lebih kepengen dia. Betul, agree. Yang dia itu benar-benar tetap di dalam dia gitu ya. Waktu kita minta
ya itu dikasihnya lebih-lebih lagi. Ya kayak Salomo mintanya cuma hikmat, betul. Tapi kan dikasihnya more than that. Yang menurut Tuhan ya bisa. Dan kita terus harus jaga, jangan jatuh juga kayak Salomo nanti. Driften away karena salah pilih after that. Agree. Gitu. Ya tapi sebetulnya awalnya memang udah waktu kita meminta yang selaras dengan apa yang kehendak Tuhan itu terjadi. Dan itu buat saya bersyukur banget ya melihat dia. Yang saya juga bilang Tuhan, kalau saya bilang itu Tuhan biar dia experience you God, supaya apa yang saya alami begitu memegang Tuhan, waktu experience Tuhan kan kita memegang Tuhan yang luar biasa. Ya. Tapi saya juga bilang, tapi jangan sampai terlalu sakit Tuhan. Tetap loh itu namanya ibu pasti ada protectionnya lah di situ. Jangan terlalu sakit ya Tuhan, karena kan waktu saya sakit gitu rasanya gitu ya. Terus tapi ya I could see that God loves her very much. Of course, and has a plan, bigger plan. Mungkin one last question. Sebenarnya kalau aku sih pengennya ngobrol 3 jam lagi ya. Next episode. Maybe one last question gitu for both of you. Gitu. What do you appreciate the most and admire the most about each other? Siapa dulu? Mungkin Raya dulu deh, Raya dulu. Kalau for me I was never forced to like be the best gitu, tapi kalau diajarinnya kayak kalau doa juga let your will be done. Jadinya kan it's dari kecil emang diajarin ya not to kayak ngatur Tuhan gitu, because God knows better gitu. And just selalu kalau doa, selalu kan kalau mau exam atau habis submit a project di sekolah kuliah kan of course doa sebelum and after. Even that habit juga diajarin dari kecil sama mama sebelum pertandingan berenang gitu, terus sebelum ke sekolah selalu doa, terus kalau mau sebelum exam dan setelah exam pasti doa, tapi doanya selalu let your will be done gitu, cause selalu diajarin to do your best and God will do the rest, bukan yang ya udah nggak usah studying, tidur aja terus doa Tuhan tolong dapet A, amin gitu. Ajaib. Terus abis examnya udah ngasal, Tuhan tolong make sure it's good grade ya, kayak kan it's not magic ya, you gotta do your part. So that I really learned, and jadi sekarang ya kalau doa pasti ya let your will be done gitu. Jadi having that open heart and whatever happens ya pasti kan it's according to God's purpose and He knows better than what we could ever imagine and what we could plan and make effort gitu. Jadinya that mindset I think it's very valuable gitu. Karena banyak yang misalnya doanya tuh kita kayak ngatur Tuhan maunya dapat gini, tapi kan jadi gitu be missing out on a bigger blessing. Or misalnya it's something yang sebenarnya it's not, that door is not for us, tapi kita pikir it's for us, kita insist, akhirnya kalau ada masalah ya I mean it's your own consequence, tapi kan kita mikir oh Tuhan gitu, it's your fault. But if we pray for like your will be done, ya udah whatever happens your will be done, so perspektifnya langsung perspektif Tuhan deh gitu ya. Like you're inviting God, kayak mama selalu ajarin you have to invite God gitu kan, like He's there, He's waiting for you to like invite Him to be involved gitu. He wants to be involved, tapi kan dia nunggu kita kayak He's a gentleman asking, ya. He's like a father yang kita, Lord can you please like guide me, like help me, just like in our everyday life, just involving God in the little things. Lagi kayak macet, lalu kalau lagi macet, ayo doa gitu. Waktu kecil kayak ngapain gitu. Tapi emang bener Tuhan gitu ya. Tapi lama-lama kayak kadang-kadang emang tiba-tiba jalannya lancar gitu. Ada aja, tapi the way God answers our prayers is like it's not just making us dapat nih what we want, tapi we learn something as well. Yes, bener, setuju. Ada prosesnya gitu. More than the answer, ada journey-nya itu journey, shape our heart, our mind. Ada lagi atau udah? Saya di rumah ya. 3 jam lagi nanti. Kalau saya benar-benar ngelihat Raya itu dari kecil, I don't have any reason untuk marahin dia. Sampai ada kecil-kecil lah. Kecil-kecil. Gak mau sharing mainan gitu. Ya, aduh gitu. Cuman tapi after all saya sampai bingung sama dulu sama keluarga saya, sama ini gimana nih ya, kita kan nggak boleh kasih terlalu nyaman ya, nggak boleh tapi nggak ada alasan gimana dong gitu memarahin dia, karena memang very obedience ya, dan misalnya kalau dikasih tau gini
Ya itu dia lakuin. And makanya kan kayak coachnya jadi sayang sama dia, atau nanti atasannya sayang sama dia. Misalnya saya bilang sama Raya lagi gitu ya, Raya, kalau di Shanghai itu kamu kan nggak bisa ngomong Chinese, kamu temenan ya sama cleaning service, sama orang-orang yang ini nih kan nih, atau yang di waiters yang di di restoran. Saya bilang ya, beliin apa atau apa, itu dia lakuin. Padahal kita ngomong cuma sekali ya. And then dia juga bisa merasakan buahnya sampai dia dapat salah satu satpam ya dari kantor ngasih dia kaki babi yang itu tuh yang dan menurut orang sana kaki babi buat seorang satpam itu kayak steak. Kayak expensive gitu. Sampai bosnya bilang gitu, I never got it something like that. Terus saya ketawa karena dia cuma say hello, good morning ya. Every morning good morning sama satpam sama orang-orang yang bahkan waktu kecil. Jadi apa yang saya katakan itu tuh sebetulnya menyuruh dia sesuatu yang sebetulnya belum tentu enak loh. Ya. Betul. Tapi gitu ada temen di sekolahan, temen yang nggak ada temennya sama sekali. Ya. Terus saya bilang, ya justru kamu main sama dia. Gitu. Wah teman semuanya bilang don't play with her. Puri. Orang bule kan kalau manggil ke kita aja Puri loh, dipanggil Puri. Tell your Raya, do not play with her. Gitu loh ditunjuk. She's stupid, bilang gitu sampai aduh, pulang dari situ saya bilang justru kamu harus main sama dia, temenin dia, look to these people yang ada di bawah-bawah kita yang benar-benar perlu dibantu, and she did it. So menurut saya hati seorang Raya itu hati yang obedience itu menurut saya itu modal dia yang luar biasa untuk dia bisa mengenal Tuhan yang lebih dekat, karena kita juga sama Tuhan cuma soal obedience ya. Jadi saya ya kagum sih. I wish I could be like her when I was young. I was not. And I got a lot of trouble through that. And dulu saya selalu merasa papa saya begini, papa saya begitu, galak sih soalnya bapak. Tapi setelah saya jadi orang tua, saya tahu bagaimana papa saya atau mama saya itu try to protect. Betul. Pengennya the best. Betul nggak? Jadi jangan begini gitu. Jadi but I have God now that I can rest in Him, knowing that she is in God's hand, and I have to do my part also. Transform juga menjadi seorang ibu yang sesuai dengan kehendak Dia, supaya she will grow her faith in Him. Graciously. Kita semua grow ya. Keep growing. Keep growing. Thank you Tante Puri, thank you Raya for your time. Thank you Keisha. Ladies. Pasti semuanya diberkatin karena aku di sini aja kayak kebanjiran berkat. Oke.